Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Kang Guru Channel. Di video kita kali ini, kita hari ini akan membahas terkait dengan sinkronisasi web KIPK dengan SNBP. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan topik sinkronisasi, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe postingan saya kali ini untuk bisa terus membagikan hal positif yang lainnya terkait dengan KIPK, SNBP, SNBT, dan seleksi masuk perguruan tinggi lainnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Kali ini kita membahas terkait dengan sinkronisasi. Sinkronisasi sendiri kalau kita tahu adalah proses untuk pencocokan data dari data A dengan data B. Nah, yang kita bahas terutama di sini adalah sinkronisasi antara di web KIPK atau akun KIPK teman-teman semuanya dengan yang ada di akun SNBP teman-teman semuanya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya proses sinkronisasi ini dilakukan secara langsung, artinya walaupun secara by system itu sinkronisasinya bisa kita lihat. Nah, seperti ini di tahun 2021 teman-teman bisa lihat ini masih dalam periode pendaftaran SNMPTN, SNMPTN kalau di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini bisa kita lihat data kita apakah sudah tersinkron dengan LTMPT. Di sini tertera tanggal sinkronisasi dari akun kita yang ada di LTMPT kalau dulu, sekarang ini di SNMPMB atau web SNMPMB. Dan di sini juga tertera tanggal daftarnya. Di tanggal daftar ada sendiri tanggal status sinkronisasi di mana keterangan sudah centang dan tersinkron di tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa itu tertera. Itu di tahun 2021. Di tahun 2022 itu juga berlaku hal yang sama seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita lihat status sinkronisasi LTMPT kita. Nah, jika sinkronisasinya gagal pada saat periode pendaftaran dari seleksi berbasis prestasi itu sendiri, di sini akan muncul keterangan seperti ini: sinkronisasi gagal, penyebab data Anda di LTMPT tidak ditemukan karena belum terdaftar. Nah, jadi yang seperti ini bisa dimungkinkan karena peserta atau teman-teman belum mendaftar di SNMPMB kalau yang saat ini. Nah, ini akan terjadi kalau memang belum terdaftar atau belum dimasukkan ke daftar siswa eligible yang kemarin. Nah, untuk seperti ini, karena di sini di 21 Februari 2022 ini masih pada tahap periode jangka waktu dari pendaftarannya, maka ini masih bisa dirubah atau masih bisa dilakukan perubahan selama data eligible-nya memang sudah dimasukkan oleh sekolah dan sudah terdaftar di LTMPT-nya atau kalau sekarang di SNPMB-nya. Jika tidak didaftarkan atau tidak daftar di SNMPMB-nya, maka teman-teman ini sudah dipastikan tidak bisa mendaftar di SNBP dan juga nanti SNBT, karena SNPMB itu adalah utama, data pokok teman-teman itu harus ada di situ atau harus terdaftar secara nasional di situ supaya bisa mengikuti tahapan seleksi nasional mulai dari SNBP hingga dengan SNBT. Nah, selanjutnya teman-teman, ini yang saat ini terjadi, ini bisa kita lihat di sebelah kanan untuk tampilan di web KIPK itu masih seperti ini. Nah, ini memang agak beda di tahun ini sampai tanggal 26 Februari 2023. Nah, itu sinkronisasi atau keterangan sinkronisasi seperti ini statusnya itu belum atau tidak tertera sama sekali. Hanya tertera tanggal daftar seperti ini. Jadi untuk kolom pilihan perguruan tinggi, pilihan prodi 1, pilihan prodi 2 ini kalau di web KIPK memang tidak ada atau tidak dimunculkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk perguruan tinggi yang dipilih, kemudian prodi yang dipilih itu hanya akan muncul atau hanya bisa dipilih
di web SNBP-nya saja. Jadi teman-teman tidak usah khawatir apabila pilihan perguruan tinggi dan pilihan prodinya di sini tidak muncul, itu tidak masalah. Karena memang dari sistemnya itu sifatnya terbuka, artinya tidak menjurus di satu pilihan perguruan tinggi dan satu prodi saja. Nah, teman-teman juga pasti sudah tahu kalau di pilihan perguruan tinggi teman-teman itu bisa memilih dua pilihan perguruan tinggi, dan masing-masing perguruan tinggi bisa memilih satu prodi. Nah, itu makanya kenapa di sini tidak dituliskan spesifik pilihan PT-nya apa saja dan seterusnya. Tapi nanti kalau sudah tersinkron ini pasti akan muncul sendiri. Di beberapa tahun, 3 tahun ini seperti yang saya lihat itu memang ketika masa sampai periode berakhir ini tidak muncul untuk pilihan PT dan pilihan prodi. Tapi nanti akan secara otomatis tersinkron by system. Nah, kita kembali ke sinkronisasi lagi. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa sampai di hari ini bisa teman-teman lihat di tanggal 26 Februari 2023. Nah, ini masih belum ada tanda-tanda keterangan status sinkronisasi muncul di detail seleksi PTN, khususnya pada pilihan SNBP. Nah, ini adalah salah satu akun KIPK, dan di sebelah kanannya ini ada kolom yang sama seperti yang tadi ditunjukkan. Hanya muncul tanggal daftarnya saja, di atasnya tidak ada tanggal status sinkronisasi. Yang berarti bahwa jika memang sampai tanggal 26 saja tidak dimunculkan oleh sistem, ini berarti teman-teman sudah memang diberikan kesempatan langsung untuk segera finalisasi atau segera mendaftarkan pilihan seleksinya, supaya nanti tidak terlalu mepet dengan penutupan. Ingat teman-teman bahwa penutupan KIPK di web KIPK itu selalu 1 hari sebelum penutupan SNBP. Jadi jangan sampai nanti teman-teman terlambat untuk memilih jalur seleksi seperti ini. Kalau sudah ada keterangan sudah terdaftar, ini berarti teman-teman sudah berhasil mendaftarkan KIP-nya di web SNBP. Nah, pastikan bahwa maksimal besok tanggal 27 Februari 2023 jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum jam itu, pastikan teman-teman sudah mengklik ini dan sudah menyelesaikan data-data yang harus diisi, mulai dari biodata, keluarga, prestasi, rencana, dan seleksi. Ini pilihan menu-menu ini memang hanya muncul di peserta yang termasuk pada desil 1-4. Di sini ada P3K desil 2, berarti dia termasuk hanya mengisi data-data yang ada di sini. Untuk yang termasuk ke dalam desil 5 ke atas, ada data-data tambahan yang harus diisi seperti foto rumah dan sebagainya. Nah, jadi ketika di sini memang sudah tidak ada status sinkronisasi sampai dengan 1 hari sebelum penutupan tidak muncul, nah saran saya teman-teman segera menyelesaikan, karena memang sinkronisasi ini kebijakan dari pusat, dari panitia, apakah mau dimunculkan atau tidak. Tapi ini baru terjadi di tahun ini. Di tahun-tahun sebelumnya masih muncul. Dan teman-teman tidak perlu khawatir ini terjadi secara host to host atau by system. Nah, yang perlu dipahami bahwa ketika data-data yang teman-teman isi di SNBP maupun KIPK itu sudah lengkap dan benar dan sama, itu kemungkinan untuk gagal sinkronisasinya itu rendah. Tapi ketika ada data-data yang berbeda antara pengisian di KIPK dan juga di SNBP, maka akan mungkin menjadi masalah ke depannya. Akan mempengaruhi juga nantinya di penerimaan teman-teman, khususnya pada penerimaan KIPK-nya. Nah, termasuk misal ada kasus KTP-nya misalkan di Jakarta, kemudian alamat yang diisikan adalah alamat yang di Jawa Timur. Nah, itu juga akan membuat kebingungan nanti di panitia
survei dan panitia wawancara perguruan tinggi yang ditunjuk, karena pasti akan mengecek alamat teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan. Jika itu tidak sama, maka akan semakin memperkecil peluang teman-teman untuk lolos. Karena paling tidak data yang teman-teman masukkan sama dengan data yang ada di KTP atau KK. Kalau misalkan masih ada ketidaksamaan, ya tolong, mumpung belum ditutup di KIPK maupun di SNBP, segeralah lakukan edit data atau pembaruan, kemudian baru klik finalisasi atau daftarkan seleksi. Kalau tidak segera diperbarui, takutnya akan mempengaruhi nanti di pengumuman atau di tahapan survei dan wawancara, khususnya pada pendaftar yang memilih KIPK. Nah, bisa kemudian apakah nomor KIP itu perlu diisikan di finalisasi SNBP atau di data SNBP? Itu tidak perlu, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menginputkan nomor KIP yang sudah muncul di web KIPK untuk dimasukkan di SNBP. Itu tidak perlu, selama nanti tadi seperti saya bilang data yang teman-teman masukkan sama antara di akun SNBP dengan akun KIPK, maka itu akan tersinkron by system secara otomatis. Pastikan tidak ada kekeliruan supaya nanti biar sesuai memilih, supaya sesuai dalam pencocokannya. Nah, kemudian misal ada pertanyaan, kalau politeknik apakah juga bisa daftar di SNBP pilihannya, prodinya? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi seperti ini adalah memilih 2 PTN dan masing-masing 1 prodi. Jadi politeknik memang sekitar 2 tahun terakhir ini sudah dimasukkan untuk seleksi masuknya di seleksi nasional. Jadi sudah bisa juga memilih pilihannya di SNBP kali ini. Jadi bisa digabungkan dengan pilihan yang universitas. Di 3 tahun 4 tahun sebelumnya itu biasanya politeknik mengadakan ujian sendiri khusus politeknik secara nasional se-Indonesia, yaitu adalah politeknik negeri ya yang saya maksud tadi. Tapi saat ini digabungkan untuk politeknik dan juga universitas, institut itu menjadi satu seleksi nasional. Itu untuk terkait dengan di web KIPK dan web SNBP. Jadi nomor pendaftar ini saya ulangi lagi, tidak perlu diisikan di web SNBP karena nanti sudah otomatis terdetek kalau memang data intinya sudah terisi sama dan benar, yaitu apa saja, misal NISN, NPSN itu sudah, kemudian data NIK itu juga otomatis kalau sama pengisian angkanya tidak ada yang keliru, maka otomatis akan terverifikasi atau statusnya seperti yang tertera di sini tadi, statusnya adalah tersinkron atau tidak ada data yang keliru ketika dilakukan pencocokan antara web satu ke web yang lain. Begitu teman-teman untuk pembahasan terkait sinkronisasi. Saran saya segera lakukan proses finalisasi di web SNBP dan segera daftarkan seleksi di web KIPK-nya. Jangan sampai nanti ketika servernya sudah overload di hari-hari terakhir, teman-teman tidak bisa mengklik karena memang ada aktivitas yang padat di server dari web KIP kuliah maupun di web SNBP ketika mendekati hari-hari terakhir pendaftaran atau finalisasi. Jadi saran saya, ini sudah tinggal sebentar lagi, silakan segera dituntaskan apa yang menjadi tujuan teman-teman. Semoga bisa lolos sesuai dengan pilihannya masing-masing dan juga semoga beasiswanya lolos supaya juga bisa meringankan biaya
teman-teman semua yang ingin mewujudkan mimpi untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri. Seperti saya dulu juga menerima beasiswa KIPK ini, cuman namanya dulu masih bidik misi. Sekian, semoga ilmu atau materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya tolong dimaafkan. Saya tutup, saya akhiri, dan jangan sampai lupa untuk mengunjungi channel-channel atau video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.